Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah binikmatihi tatimus salihat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini atas segala limpahan rahmat taufik juga serta hidayahnya kita dapat melanjutkan kembali aktivitas kita, rutinitas kita di pagi hari ini, yaitu melanjutkan membaca risalah yang ringkas berjudul Asyru Qawaida fi Tazkiyatin Nafas, yaitu 10 kaidah dalam penyucian jiwa. Yang timbangannya ini tentunya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Faya ahbaballah wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bittaqullah faqad fazal muttaqun. Marilah kita senantiasa mengevaluasi diri kita, apakah ibadah dan juga kualitas ketakwaan kita, keimanan kita meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap pembelajaran kita. Nah, tentunya salawat teriring salam tak lupa terlimpah curah selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita pagi hari ini kita sampai pada kaidah yang ketiga. Nah, di mana pada kaidah yang kedua, pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari bahwasannya doa merupakan kunci pembuka dari pensucian jiwa. Maka di sini dikatakan kaidah yang ketiga, Al-Qur'an merupakan Al-Qur'an merupakan masdar, yaitu apa? Sumber. Nah, dan juga disebutkan di sana adalah manba'. Ya, manba' ini apa? Sumber. Nah, sumber dari tazkiyah an-nafas. Sumber dari pensucian jiwa. Maka sebetulnya berapapun banyak kitab tazkiyatun nafas yang kita baca, mulai dari kitab Ayyuhal Walad karya Al-Imam Al-Ghazali, mulai dari kitab Wasayal Abalil Abna karya Syekh Muhammad Syakir, atau kitab ini karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizallah. Nah, atau kitab-kitab yang lain semisal Ad-Dawa Dawa, kitab-kitab Al-Imam Ibnul Qayyim, itu semua. Nah, tak ada artinya jika kita meninggalkan Al-Quranul Karim. Karena Al-Quranul Karim merupakan sebaik-baiknya sumber dalam pensucian jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, ya. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan, telah menganugerahkan kepada orang-orang yang beriman, ya. Idz ba'atsa fihim rasulan. Ketika Allah Subhanahu wa taala ba'atsa, yaitu mengutus fihim kepada mereka rasulan, seorang rasul, min anfusihim, dari diri-diri mereka. Naam. Yang tugas seorang rasul itu ketika Allah utus dia untuk apa? Yatslu alaihim ayatihi. Untuk membacakan kepada mereka, kepada orang-orang yang beriman, ayatihi, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari Al-Qur'anul Karim. Dan juga wa yuzakihim, ya, mensucikan mereka. Kemudian di situ adanya ta'lim, pengajaran, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, yaitu mengajarkan kitab Al-Qur'an dan juga apa? Hikmah-hikmah, yaitu as-sunnah. Nah, pemahaman tertinggi dari sebuah ilmu adalah hikmah. Nah, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat yang kedua ayat 269, surah Al-Baqarah ayat 269, kata Allah apa? Naam, yu'ti al-hikmata may yasha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Naam.
Wa may yu'tal hikmata, dan siapa saja yang telah mendapatkan hikmah atau diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang banyak. Naam. Wa may yadhakkaru illa ulul albab. Naam. Ya. Dan hanya orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran tersebut. Nah, jadi puncak dari hikmah itu adalah kita zikrullah, ingat Allah. Karena memang konsep dari ibadah itu sendiri adalah ingat Allah. Termasuk juga dengan berdoa kita bisa terkoneksi dan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan di situ hati kita bisa disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Maka di sini apa yang dikatakan oleh Syekh, ya? Kata beliau, "Na'am. Fa'adhamu ma tazakku bihi an-nafsu." Na'am, ya. Fa'adhamu ma tazku, ya, tazku bihi an-nafsu. Nah, maka hal terbesar, a'zamu ma, sesuatu yang paling besar yang dengannya, bihi dengannya, an-nafsu itu dibaca domah, dia menjadi fa'il untuk tazku. Tazku ini fi'il lazim. Ya, suci, bersih artinya. Tapi dia fi'il lazim yang tak membutuhkan objek. Yang dengan hal paling besar ini jiwa itu bisa tazku, suci, adalah Al-Quranul Karim. Ini menjadi khobarnya, ya. Nah, Al-Quranul Karim ini merupakan perkara terbesar yang jiwa seorang hamba itu bisa suci. Karena memang Al-Quranul Karim, ya, diturunkan bukan hanya untuk sekedar dibaca, melainkan untuk diambil pelajaran. Karena fungsi dari Al-Quranul Karim itu ada banyak. Nah, ya, ada ada banyak. Kita lihat di surah Yunus. Naam, ya, kita lihat di surah Yunus. Ayat 57 dan juga ayat 58, ayat setelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun." Ya, wahai manusia, telah datang kepada kalian, yaitu apa? Mau'izah. Apa itu mau'izah? Nah, mau'izah itu adalah pesan-pesan spiritual untuk selalu berada dalam rel kebenaran dengan cara yang santun dan bisa apa? Menggugah perasaan. Nah, kaitan dengan perasaan. Perasaan itu dekat dengan jiwa. Nah, jika perasaan kita ingin baik, maka jiwa kita pun harus baik. Dan juga dikatakan wasyifaun lima fis sudur. Dan Al-Quran itu merupakan obat, ya, terhadap penyakit hati seperti kekufuran, nifak, syirikan, kezaliman, kesombongan, dan perkara lainnya yang sangat-sangat bahaya sekali. Lebih dari penyakit badan. Wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Dan Al-Quran itu juga adalah hudan, petunjuk, ya, dengan banyak sekali rangkaian-rangkaian kisah, rangkaian-rangkaian dalil, tata perangkat peraturan untuk kita berkehidupan, itu semua termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Dan juga rahmah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman. Nah, ya, siapa orang yang beriman itu? Ya orang yang bertakwa. Dan Allah katakan Al-Quran ini hudan untuk siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Di surah Al-Baqarah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang yang bisa menggabungkan antara iman di dalam hatinya dan juga amalan perbuatan fisik. Ya. Naam. Membenarkan perkara yang gaib yang telah tertulis dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, kemudian dia implementasikan dalam kehidupan dengan amalan salih. Ya, apa itu amalan salih? Yaitu aktivitas yang didorong dengan apa? Keimanan dari hatinya. Nah,
dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka perbuatan itu adalah ibadah. Kemarin kita sudah pahami bersama, ibadah adalah kullu ma yuhibbuhullah wa yardah. Nah, segala hal yang Allah cintai maupun Allah ridhoi. Nah, ya. Nah, maka di sini Al-Qur'anul Karim merupakan sumber terbesar ya atas sucinya suatu jiwa, atas bersihnya ya suatu hati yang ada pada diri seorang hamba. Al-Quran alladzi huwa kitabut tazkiyah. Al-Quran merupakan kitab tazkiyah, kitab yang bisa mensucikan ya jiwa pembacanya. Wa manba'uha, dan juga Al-Quran merupakan sumber dari tazkiyah. Nah, wa ma'inuha ya, wa masdaruha sama maknanya. Faman arada li nafsihi at-tazkiyata. Masya Allah. Ya. Maka di sini siapapun aroda yang menginginkan kesucian li nafsihi pada dirinya atau jiwanya, falyatlubha. Falyatlubha. Nah, maka hendaklah dia itu apa? Mencari penyucian jiwa fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala an berkata, "Dominallahu liman ittaba'al Qur'ana." Domina artinya menjamin, menjamin. Dominallahu liman ittaba'al Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjamin bagi siapapun yang mengikuti Al-Qur'anul Karim, alla yadilla fid dunya. Dia tidak akan tersesat di dunia. Naam. Wala yashqa fil akhirah, dan ini janji Allah juga dan merupakan jaminan Allah kepada orang yang beriman, orang yang selalu mengikuti Al-Qur'anul Karim. Ya. Dia tidak akan sengsara maupun nestapa di akhirat. Summa ta'ala, kemudian beliau membaca, yaitu Ibnu Abbas membaca, famanittaba'a huda fala yadhillu wala yashqa. Maka siapapun yang mengikuti petunjukku, na'am, fala yadhillu wala yashqa, maka dia tidak akan tersesat maupun sengsara maupun nestapa. Na'am. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, ayat yang tadi kita baca sudah, yaitu surah apa? Hah? Surah Yunus ini ya. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun. Nah, pesan-pesan hikmah di dalam Al-Qur'an ini telah datang kepada kalian, dan itu semua sumbernya dari Rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini adalah syifaun lima fis sudur, merupakan penyembuh obat bagi hati. Nah, wa hudan wa rahmatun lil mu'minin, dan Al-Qur'an merupakan petunjuk dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Jadi Al-Qur'an merupakan syifaun. Nah, bahkan ya, di antara surat-surat dalam Al-Qur'an itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya, di antaranya adalah surat Al-Fatihah. Teman-teman bisa lihat nanti tafsir surat Al-Fatihah dari apa yang telah kami jelaskan ya pada sesi tersendiri. Bahwasanya surat Al-Fatihah itu adalah surat ruqyah. Nah, ya, bisa dibacakan. Nah, ini kehebatan Al-Qur'anul Karim. Nah, berikutnya di sini Ibnul Qayyim rahimahullah taala berkata, Al-Qur'anu huwa asy-syifa'u at-tamu
Al-Quran adalah obat yang sempurna min jami'il adwa al-qalbiyah wal badaniyah. Naam, al-adwa. Naam, penyakit-penyakit. Al-Quran merupakan obat yang sempurna dari seluruh penyakit-penyakit hati wal badaniyah maupun penyakit-penyakit badan. Nah, memang betul. Al-Quran ini bukan hanya obat untuk penyakit hati, tapi juga penyakit badan. Sampai-sampai jika ada rasa sakit yang ada di badan kita, entah terbentur atau apa, kita bacakan ayat Al-Quranul Karim. Dan ini pernah ya dilakukan oleh Ibnul Qayyim. Nah, ya. Wa adwa ad-dunya wal akhirah. Nah, dan juga ini merupakan penyembuh yang sempurna. Al-Quran merupakan penyembuh yang sempurna dari seluruh penyakit dunia dan penyakit akhirat. Nah, ya. Maka ini penting sekali. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu." Ya. Orang-orang atainahumul kitaba, ya, yang dia itu mereka semua membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, ya. Haqqa tilawatih, dengan sebaik-baiknya bacaan, ulaika yu'minuna bih. Maka mereka itu merupakan orang-orang yang beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Siapa mereka orang-orang yang beriman kepada Al-Quran? Yang membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Nah, ini maknanya jangan dipersempit hanya pada konteks membaca dengan tajwid yang benar. Tidak demikian. Nah, membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar itu satu konteks tersendiri dari makna haqqa tilawatih. Ada perkara lain yang juga turut masuk dalam haqqa tilawatih, yaitu apa? Tadabbur, mengambil pelajaran. Ya. Nah, mengamalkan. Termasuk teman-teman atau kita juga dimungkinkan berada di dalamnya orang-orang yang selalu mempelajari bahasa Arab guna memahami Al-Quran As-Sunnah. Itu juga satu bentuk ikhtiar kita, ya, untuk membaca Al-Quranul Karim haqqa tilawati, sebenar-benarnya bacaan. Maka di sini dikatakan, ya, wa tilawatul kitabi haqqa tilawatih, dan membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya bacaan. Naam. Nah, maknanya apa di sini? Takunu bi qiraatihi wa hifzihi. Naam. Yaitu dengan membaca Al-Quran, menghafalkan, wa fahmihi, dan juga memahami, ya, wa tadabburihi, mentadaburinya, mengambil pelajaran, ya. Setelah kita memahami, mengambil pelajaran, kita petik hikmah, kemudian kita amalkan, wal amal, ya, wal amali bihi, mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Dan ini sebagaimana yang telah ditafsirkan oleh para sahabat dan juga para tabi'in. Syekh mengatakan kama fassarahu bidzalika as-sahabatu wat tabi'un. Sebagaimana hal tersebut para sahabat dan tabi'in ini menafsirkannya, menafsirkan ayat di atas tadi, ya, haqqa tilawati. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kana ar-rajulu minna idza ta'allama asyra ayatin. Ya. Ada laki-laki di antara kita dahulu, idza ta'allama asyra ayatin, jika dia mempelajari 10 ayat dari Al-Qur'anul Karim, ya, la yujawizhunna, lam yujawizhunna. Naam, lam yujawizhunna. Maka dia pun tidak apa namanya? Meloncat kepada ayat yang lain. Masya Allah. Ya. Dia tidak meloncat kepada ayat yang lain hatta ya'rifa ma'anihinna,
sampai dia memahami, mengerti makna 10 ayat yang dia pelajari terlebih dahulu tadi. Kemudian juga sekaligus wal amal, ya. Nah, bihinna, sekaligus dia mengamalkan 10 ayat yang dia baca, yang dia fahami, berbeda keadaannya dengan kita. Nah, seringkali kita membaca, kemudian menghafalkan. Nah, banyak di antara kita hafal Quran, tetapi perangai dan perilakunya jauh dari Al-Quranul Karim. Ya, bukan salah di Al-Quran yang dia hafalkan, bukan. Nah, salah dia yang dia hanya menghafalkan namun dia tidak memahami Al-Quranul Karim. Ya, tapi banyak juga orang yang paham Quran perilakunya menyimpang. Sahih, betul. Berarti ya ilmunya hanya sebatas pengetahuan, ya, bukan pengamalan. Karena ilmu yang diamalkan barulah dia seorang alim. Ya, ini yang menjadi refleksi harusnya bagi kita. Wa qiraatul Qur'an duna fahmi ma'anihi, dan membaca Al-Qur'anul Karim tanpa memahami maknanya. Nah, ini penting sekali, ya. Awil amali bima jaa fihi, atau ya beramal dengan apa yang ada di dalamnya. Nah, ya. La tu'addu tilawatan bihaqqin. Maka tidak dianggap membaca dengan sebenar-benarnya bacaan. Ini kalau hanya sekedar membaca Al-Quranul Karim, teman-teman semua. Kemudian kita tidak memahami maknanya, apalagi sampai tidak mengamalkannya. Maka ini tidak termasuk kategori membaca Al-Quranul Karim dengan sebenar-benarnya bacaan di ayat yang tadi. Ya, maka kami selalu menghimbau ketika mengajar agar teman-teman yang belum bisa berbahasa Arab, bacalah dari kitab terjemah. Maksudnya beli kitab yang ada terjemahannya. Maksudnya belilah Al-Quranul Karim yang ada terjemahannya. Ketika kita membaca 1, 2, 3 sampai 10 ayat atau 1 halaman, baca terjemahnya. Sekurang-kurangnya, seminimal-minimalnya, terjemah itu bisa membantu kita untuk ya memahami apa yang kita baca, walaupun tidak begitu bagus, tapi itu bisa menjadi wasilah kita memahami apa yang kita baca. Semoga dengannya itu, dari situ terpantik dalam diri kita untuk mempelajari bahasa Arab, mempelajari tafsir-tafsir Al-Quranul Karim, ayat yang kita baca dari para ulama. Gitu demikian ya. Walidha yaqulu Al-Fudail bin Iyad. Nah, dan oleh karena ini Fudail bin Iyad berkata, Innama nazzala al-Qur'anu, sesungguhnya tiada lain Al-Qur'an itu turun, nah, ya, liyu'mala bihi, untuk diamalkan. Bagaimana cara mengamalkan Al-Qur'an? Ya harus difahami dulu, dimengerti dulu. Bagaimana cara memahami dan mengertinya? Dipelajari. Bagaimana cara mempelajarinya? Ada perangkat keilmuan yang harus ditata secara bertahap. Ya, mulai dari mempelajari tajwid agar pengucapan dan bacaan kita sama sebagaimana bacaan Rasulullah ketika talaki dengan Jibril. Kemudian kita pahami dari bahasa Arab, kita belajar dari tingkat yang dasar. Nah, sampai seluruh perangkat keilmuan dalam ilmu bahasa Arab cukup untuk kita pakai, kita gunakan ya dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Begitu juga ada ilmu penunjang lainnya, ilmu usul tafsir. Nah, ilmu kaidah dalam pentafsiran Al-Qur'anul Karim, dan kita baca dari tafsiran-tafsiran para ulama. Nah, ada banyak sekali kitab tafsir dan demikian. Memang itu suatu ilmu yang banyak, tapi kalau kita tidak memulainya,
kita akan selalu menganggapnya banyak-banyak terus sampai akhirnya kita tidak akan pernah memulai. Maka ya banyak itu bukan di jumlahnya, tapi dari diri kita yang tidak mau memulai. Nah, kalau kita memulai, insya Allah itu menjadi sedikit. Ya, yang penting kita berusaha untuk mempelajarinya. Wa idza akramallahu fattakhadha an-nasu qira'atahu amala. Nah, nah, banyak di kalangan manusia menjadikan membacanya itu adalah amalan itu sendiri. Nah, ini yang keliru. Ya, memang betul membaca Al-Quran itu adalah satu amalan tersendiri yang diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya jelas. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, kata Rasulullah. Bacalah Al-Qur'anul Karim, perintah redaksinya. Bacalah itu Al-Qur'anul Karim karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang kepada para pembacanya sebagai apa? Pemberi bantuan nanti di akhirat, syafaat. Ya. Kemudian juga Rasulullah pun menyebutkan, ya, man qara harfan min fi kitabillah, siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Qur'anul Karim, falahu ajrun. Ya, falahu ajrun. Maka baginya lah satu pahala, bi asyri amsalihah, dan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Nah, ya, falahu hasanah juga di redaksi yang lain. Nah, baginya apa? Satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Nah, jadi setiap satu huruf, alif, lam, mim, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, itu masing-masing diberikan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini amalan tersendiri ketika membaca Al-Qur'anul Karim. Apakah kita merasa cukup dari amalan membaca saja? Jangan. Karena memang esensi diturunkannya Al-Qur'anul Karim oleh Allah Subhanahu wa taala itu liyu'mala bih, untuk diamalkan. Hudan lil muttaqin, itu diambil pelajaran. Karena orang yang bertakwa itu ketika mengambil pelajaran akan menjadikan dirinya selalu ingat kepada Allah. Cara mereka itu ingat kepada Allah dengan beribadah. Dari mana diambil tuntunan ibadah? Dari Al-Qur'anul Karim. Itu bukti pengamalan dari Al-Qur'anul Karim. Nah, wa idza akramallahu 'abdahu bitilawatil Qur'an. Ya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala akrama, telah memuliakan hambanya, bitilawatil Quran, dengan membaca Al-Quranul Karim, wa tadabburihi, dan juga mentadaburinya, wa mujahadatin nafsi, dan juga seorang hamba tadi itu ya berjuang melawan hawa nafsunya, alal amali bih, untuk mengamalkan Al-Quranul Karim. Dan inilah kesimpulan yang kita dapati di akhir sesi ini pada pagi hari ini. Naam, nala minat tazkiyah. Naam, awfaro nasib. Ya, awfaro nasibin. Nala, maka dia akan mendapatkan minat tazkiyah, berupa tazkiyah, penyucian jiwa. Jiwanya tenang. Ya, di surah Ar-Ra'd Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kita menjadi tenang. Jadi ketentraman dan ketenangan hati sebetulnya adalah cita-cita, harapan seluruh manusia, dan itu semua tersimpan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendapatkannya? Al-Qur'an, ya. Au nasibin, ya, atau satu bagian, maka dia akan mendapatkan demikian. Kapan? Ketika seorang hamba ini telah membaca Al-Quranul Karim, mentadaburinya, dan juga berjuang melawan hawa nafsunya untuk terus mengamalkan isi Al-Quranul Karim. Maka inilah orang-orang yang suci jiwanya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan dulu pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Wa iyyakum jami'an.